Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyihil Mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Ibu Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam beserta seluruh Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta, Rektor Universitas Alma-Ata beserta Ibu Nyai Ida Rufaidah Ali Maksum, ulama anal kiram wa masyaikhana afadil, terutama dari keluarga pesantren Krapyak, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah siang hari ini saya dapat menghadiri acara yang begitu penting, yaitu dialog kebangsaan yang bertepatan dengan Dies Natalis Universitas Alma-Ata ke-7 sekaligus peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyampaikan bangga adanya Universitas Alma-Ata sebagai satu universitas yang telah berprestasi, dan saya berharap nanti akan lahir sarjana-sarjana yang atau pemimpin yang transformatif dan inovatif, memiliki akhlakul karimah, dan juga memiliki bukan saja wawasan kebangsaan tetapi wawasan global. Kita Indonesia pada tahun 2045, 100 tahun setelah kemerdekaan, diproyeksikan menjadi Indonesia emas. Indonesia diproyeksikan akan menjadi peringkat kelima PDB di dunia dengan nominal PDB sebesar 9.100 miliar US dollar dan PDB per kapita sebesar 30.000 per tahun. Jumlah penduduk Indonesia juga diprediksi akan mencapai sekitar 300 juta jiwa dengan penduduk kelas menengah sebesar 82% dan penduduk usia produktif sebanyak 52% dari total populasi. Deretan proyeksi tersebut menjadi modal, peluang sekaligus tantangan bagi kita semua, khususnya bagi umat Muslim, umat Islam di Indonesia yang mendominasi demografi penduduk. Artinya, kesempatan ini haruslah dioptimalkan agar terlahir generasi emas yang akan menjadi pemimpin dunia yang humanis dan berakidah Islam yang kuat.
Melalui kegiatan ini saya harapkan dapat tergali berbagai pemikiran dan gagasan, utamanya terkait dengan aspek kepemimpinan transformatif guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Saya kira pemimpin transformatif adalah pemimpin yang bisa menggerakkan, merubah, bukan hanya pemimpin yang baik, tapi juga melakukan perbaikan. Bukan pemimpin yang saleh, tapi juga muslih, melakukan perbaikan. Transformatif juga bukan hanya bahasa NU-nya itu al-muhafadzah 'alal qadimis salih, tapi juga al-akhdhu bil jadidil aslah. Tidak hanya bisa menjaga hal-hal lama yang baik, tapi juga mengambil yang baru, yang lebih baik. Bahkan saya tambah paradigmanya, bukan hanya muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi juga al-islah ila ma huwal aslah tsumma al-aslah fal aslah. Yaitu pemimpin yang bisa melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan, secara sustainable. Jadi apa namanya itu, perubahan yang terus menerus, continuous improvement. Itu saya kira pemimpin yang kita harapkan dan bisa mengawal. Karena itu kita memerlukan pemimpin transformatif dan inovatif untuk mengawal Indonesia Emas di 2045 nanti. 2045 saya kira tidak lama lagi, tersisa 23 tahun. 23 tahun adalah kesempatan untuk kita menyiapkan, melahirkan, menyemai untuk lahirnya pemimpin yang bisa membawa percepatan tercapainya Indonesia Emas. Contoh paling konkret dari pemimpin transformatif adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati juga hari ini. Beliau adalah pemimpin yang berhasil merubah masyarakat Arab dari jahiliyah menjadi masyarakat yang khaira ummah. Inilah saya kira yang menjadi apa yang dikatakan dalam Al-Quran, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kamu pada Rasulullah adalah tuntunan yang baik. Nah, uswatun hasanah yang perlu kita contoh adalah uswah hasanah dalam rangka melakukan perubahan besar di dalam masyarakat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat khaira ummah. Seperti dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dan dilakukan hanya dalam tempo 23 tahun. Jadi 23 tahun sudah dilakukan perubahan-perubahan. Nabi Muhammad juga telah merubah orang-orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Contohnya Abu Bakar Siddiq, orang biasa-biasa. Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib. Tetapi setelah dibangun, dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditarbiyah oleh Nabi Muhammad, akhirnya Abu Bakar menjadi orang besar. Umar menjadi orang yang luar biasa yang dikenal di seluruh dunia. Begitu juga Sayyidina Ali, pengaruhnya luar biasa mendunia. Sayyidina Utsman juga demikian. Rasulullah bisa merubah Madinah
yang dulu kampung kecil bernama Yathrib, tidak dikenal orang, menjadi kampung besar, kota besar yang mendunia, pusat peradaban dunia. Bahkan Rasulullah bisa membuat bangsa Arab yang masyarakatnya tadinya biasa-biasa saja, masyarakat Badawi, gurun, menjadi masyarakat yang bisa menaklukkan Imperium Romawi, Persia, yang tidak pernah diperkirakan. Ketika Sayyidina Umar merebut Damaskus dari tangan Romawi, Sayyidina Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma talabna al-'izza bighairi ma a'azzanallah adallanallah. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islam. Manakala kami mencari kemuliaan tidak seperti yang Allah berikan kemuliaan, maka adzallanallah, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perubahan-perubahan besar yang terjadi. Oleh karena itu kita harapkan uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sumber inspirasi bagi kita di dalam melakukan perubahan-perubahan, terutama menciptakan pemimpin-pemimpin yang transformatif dan inovatif. Saya percaya Universitas Al-Ma'ata ini akan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin besar nanti. Betul sekali bahwa kita memang sebentar lagi akan menghadapi pemilihan umum, pemilihan presiden, dan kita berharap pada saat itu akan terpilih pemimpin yang transformatif, yang bisa melakukan perubahan-perubahan besar, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun presiden-presiden sebelumnya untuk mengakselerasi. Ya. Oleh karena itu, di mana-mana saya berharap supaya di dalam perbedaan memilih pemimpin, memilih presiden, memilih partai tidak menjadi sumber perpecahan bagi bangsa kita ini. Kita sudah biasa, sudah sering. Oleh karena itu, kita tidak boleh kemudian perbedaan itu menyebabkan perpecahan. Saya sering mengatakan, kalau kita berbeda partai, kita katakan lakum partiyukum walana partiyuna. Ya sudah, masing-masing partai saja. Kalau berbeda capres, lakum capresukum walana capresuna. Tetapi kita memang harus memilih calon presiden yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan transformatif. Di mana-mana saya katakan di hari santri ini, kita harus menjaga semangat hubbul watan minal iman. Ini yang menyebabkan dulu para kiai, para ulama mau mengorbankan jiwanya, membentuk laskar sabilillah, Hizbullah, lahir fatwa jihad, membela negara. Karena apa? Karena semangat hubbul watan minal iman. Makanya di dalam mars tadi juga disebut ya lal watan, hubbul watan minal iman. Nah, semangat ini terus harus kita dengungkan terus, kecintaan tanah air.
Nah, yang kedua juga pemimpin itu harus membawa kita kepada untuk menjaga komitmen kebangsaan kita. Saya nyebutnya al-mitsaqul watani, yaitu kesepakatan nasional. Kesepakatan nasional yang ditandatangani oleh putra-putra terbaik bangsa sebagai landasan konstitusi negara kita, yaitu NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Bagi kita kaum santri, ini adalah al-mitsaqul watani yang tidak boleh kita khianati. Oleh karena itu saya menamakan negara ini adalah negara kesepakatan, Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Karena itu kita tidak boleh mengganti dengan yang lain, walaupun itu Islami. Saya katakan walaupun itu Islami. Misalnya khilafah. Khilafah itu Islami. Tapi kerajaan juga Islami. Nah, dulu ada dan sekarang masih ada Saudi Arabia. Keamiran juga Islami, republik juga Islami. Republik Pakistan, Islam Pakistan, Mesir, Iran, kita Indonesia juga republik. Orang bertanya kenapa tidak bisa khilafah di Indonesia, kenapa ditolak? Saya bilang tidak ditolak, tapi tertolak. Ya. Bedanya apa? Bedanya itu kalau ditolak bisa masuk, ditolak. Tapi kalau tertolak tidak bisa masuk. Sama sekali tertutup. Ya. Kenapa? Karena mukhalafatul mitsaq, karena menyalahi kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi selesai, persoalannya sudah selesai, tertolak. Nah, bukan itu. Seringkali ada yang mempertentangkan antara kita menjaga mitsaq watani dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang sudah berjanji kepada Allah taala. Ketika kita masih di alam arwah, Allah tanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Apakah bukan kamu ini Tuhanmu? Kita menjawab, bala. Iya. Jadi kita sudah mengakui sebagai Allah sebagai Tuhan kita. Ketika kita salat, kita juga mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini saya menamakan sebagai mitsaq rabbani, sebagai kesepakatan janji kita kepada Allah. Tetapi mitsaq rabbani dan mitsaq watani itu tidak saling bertentangan, tidak saling menegasikan, la munafata bainahuma. Karena memang mitsaq watani itu bagian daripada mitsaq rabbani. Karena Allah Subhanahu wa taala kita supaya menjaga setiap kesepakatan yang kita buat, perjanjian yang kita buat. Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang Islam itu harus menjaga perjanjiannya. Allah juga mengatakan fa in kana bainakum wa bainahum mitsaqun wa baina qaumin mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Kalau antara kamu, antara satu kelompok ada mitsaq, ada kesepakatan,
maka mereka harus dilindungi. Kalau ada yang terbunuh, fadiyatun musallamatun ila ahli, maka kita harus membayar diyat kepada keluarganya, walaupun non muslim. Kenapa? Karena ada mitsaq. Jadi mitsaq rabbani dan mitsaq watani itu tidak saling menegasikan. Bahkan juga mitsaq insani. Kita suruh menjaga kesepakatan kita sebagai sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Mengenali, kata kalau Syekh Nawawi itu li'arifa ba'dhum ba'dan bi aslil insan, supaya malah memberitahu tentang asal manusia. Asal kita itu apapun bangsanya, apapun etnisnya, apapun agamanya adalah min zakarin wa unta, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari Nabi Adam, karena seluruhnya itu adalah Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Jadi mereka sebenarnya saudara. Ini prinsip ajaran Islam itu. Jadi manusia, kita memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan antar sesama manusia. Itulah maka ulama kita merumuskan tentang adanya tri ukhuwah. Tri ukhuwah itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Dalam kitab-kitab disebutnya itu huququl ibad. Kita harus memenuhi hak-hak hamba di samping huququllah. Ada hak Allah, ada huququl ibad, huququl ibad, manusia. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, tuqaddamu huququl ibad ala huquqillah inda tazahumil huquq. Apabila terjadi himpitan antara hak Allah dan hak hambanya, kata Syekh Nawawi, maka yang harus didahulukan adalah hak hamba daripada hak Allah. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani begitu. Ya. Jadi bukan hak Allah, tapi hak hamba. Dari mana beliau mengambil? Dari ayat yang mengatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum karena adanya kezaliman, adanya kesyirikan, bidzulmin ay bisyirkin. Karena ada syirik, Allah tidak akan menghancurkan satu kaum sepanjang penduduknya berbuat kebaikan. Muslihun, berbuat kebaikan. Kemudian Syekh Nawawi mengatakan, wa ada inna adzabal istisal la yanzilu li ajli kaunil qaumi mu'taqidina lisyirki. Allah tidak akan menurunkan hambanya, siksanya langsung karena suatu kaum itu dia akidahnya syirik atau kafir. Tidak. Allah tidak langsung memberikan. Wa inna ma yanzilu, dan adab istilal itu turun idza asa'u fil muamalah, kalau mereka buruk di dalam muamalahnya, dalam pergaulannya tidak baik, saling merugikan, saling menipu, saling mendolimi, wasa'u fil idalin nas, dan berusaha menyakiti orang. Kemudian wadulmil khalqi, dan mendolimi makhluk. Kalau hambanya, ya, haknya yang dilanggar, Allah turunkan siksanya. Begitu pengertian dari ayat itu. Tapi kalau hak Allah, kemusyrikan, kekafiran,
ditunda oleh Allah, tidak langsung diturunkan. Limusamahatihi ta'ala lihuquqihi, karena Allah mentolerir haknya. Haknya itu nanti saja, ditunda saja, siapa tahu nanti bertobat. Tapi kalau hak hambanya langsung diturunkan. Itulah pengertiannya. Oleh karena itu kata Syekh Nawawi, walidzalika tuqaddamu huququl ibad ala huquqillahi ta'ala inda tazahubil huquq. Karena itu maka hak hamba itu didahulukan dari hak Allah apabila terjadi berhimpitan hak antara hak Allah dan ini aspek kemanusiaan yang tinggi saya kira dalam ajaran santri ini pemahaman santri yang diajarkan oleh bapaknya santri lah, Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan gurunya Hasyim Asy'ari, pendiri NU, gurunya Kiai Ahmad Dahlan, gurunya pendiri Tarbiyah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sudah mengajarkan tentang bagaimana kita membangun aspek-aspek humanity, kemanusiaan itu. Jadi hak kita, saya nyebutnya mitsaq rabbani, mitsaq watani, mitsaq insani, ini semuanya harus kita berikan haknya sesuai i'ta kulli dzi haqqin haqqahu, hak-hak masing-masing kita berikan secara lebih proporsional. Hadirin sekalian, sekali lagi saya berharap bahwa kampus ini menjadi kampus Chandra di Muka yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang reformatif dan inovatif seperti diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus bisa mengatakan yakin itu bisa. Di mana-mana saya selalu kepada para santri semua bahwa mensukseskan program kita untuk menciptakan Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia sejahtera itu merupakan kewajiban kita. Itu juga cita-cita para pendiri kemerdekaan untuk menjadikan negara ini adil dan makmur. Dan itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menjadikan kamu dari tanah, dari bumi, dan memerintah kamu untuk memakmurkan bumi. Wasta'marakum ay wa kallafakum bi'imaratiha. Memberikan tanggung jawab pada kamu untuk memakmurkan bumi. Dengan apa memakmurkan bumi? Dengan memperbanyak asbabul imarah. Asbabul imarah yaitu sebab-sebab yang memakmurkan, yaitu berbagai kegiatan ekonomi, perdagangan, perindustrian, berbagai semua, perkebunan, pertanian, industri kelautan dan berbagai. Itu namanya asbabul imarah. Allah hanya memang proses pembangunannya itu berbeda daripada cara dulu dengan cara yang sekarang. Ya. Karena itu antara hubungan pembangunan dan usaha, kemakmuran dan usaha itu hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Tetapi sumber utamanya, miftahul imarah, sumber daripada kemakmuran itu, sumber utamanya adalah sumber daya manusia. Ini kuncinya. Kuncinya adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahasa sekarangnya iftek, tetapi juga memiliki imtak, ya, keimanan dan ketakwaan. Itu istilah yang populer sekarang. Ini membangun generasi yang memiliki iftek dan imtak. Oleh karena itu, maka peran perguruan tinggi ini sangat penting
dalam upaya mencetak generasi muda berjiwa pemimpin yang reformatif, transformatif, inovatif, mempunyai keterampilan khusus, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus beriman dan bertakwa. Dan kita diperintahkan oleh Allah, saya lihat di sini lambangnya Iqra. Ya, Iqra itu artinya kita suruh belajar. Apa yang di-Iqra? Para ulama mengatakan yang di-Iqra itu bukan hanya al-huruful Qur'aniyah, huruf-huruf Quran itu, tapi al-huruful ilahiyah al-maktubah ala safahatil mawjudat, yaitu huruf-huruf Allah yang tertulis di dalam lembaran kehidupan kita itu. Artinya apa? Yang kita baca itu adalah bukan hanya huruf Quran, tapi beras kita baca. Bagaimana beras menjadi beras yang, bagaimana laut kita baca, bagaimana tambang kita baca. Nah, itu termasuk al-huruful ilahiyah al-maktubah. Jadi Iqra itu menyangkut semua aspek kehidupan, ya, dan ilmu pengetahuan. Dan makna Iqra itu bukan hanya membaca, melafazkan, an-nutqu bil maktubah, bukan mengucapkan apa yang tertulis, tetapi juga bimakna apa namanya itu, alqan nadhra 'alaiha, merenungkan, memikirkan, mendalami, wa tatallu', dan melakukan penelitian, riset dan sebagainya. Itu artinya al-qiraah, melakukan bacaan, perenungan, penelitian, riset, dan yang dibaca adalah semua tulisan-tulisan Allah dalam lembaran kehidupan, tidak hanya lembaran Al-Quran. Itu saya kira yang saya pesankan pada, terutama kepada para mahasiswa, belajarlah. Dan saya yakin kita bisa mencapai Indonesia emas. Ya, insya Allah. Kalau menurut Rasulullah kuncinya cuma dua. Ista'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Tadi sudah dikemukakan oleh rektor grid ya. Kita minta kepada Allah, ista'in billah. Semua itu akan selesai kalau dapat inayah rabbaniyah, pertolongan Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, wala ta'jiz, tapi kamu jangan lemah. Jangan hanya mengandalkan inayah Allah, tapi kamu harus jangan lemah, harus kuat, harus hebat, harus grit. Nanti baru turun inayah rabbaniyah. Dua hal itu saja, insya Allah kita akan berhasil dan kita akan sukses. Indonesia emas kita tercapai, Indonesia sejahtera dan maju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.